semuanya, perkenalkan saya Mega Gabriela Taruli dengan NIM 20 400 517 dari kelas G Hukum Perbankan dan Jaminan akan menjelaskan materi mengenai 12 jenis industri keuangan non-bank yang berfokus kepada dana pensiun. Nah, mungkin beberapa dari kalian di sini masih ada yang belum mengetahui atau belum memahami apa sih yang disebut dengan dana pensiun ini, seperti apa sejarahnya, apa saja bentuknya, manfaat apa yang bisa diperoleh. Nah, maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan dana pensiun, seperti apa sejarahnya, bentuk-bentuknya seperti apa, manfaat yang bisa diperoleh dari dana pensiun ini apa saja, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dana pensiun tersebut. Pertama, kita akan mengawali dari pengertian dana pensiun. Di Indonesia, dana pensiun diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menyatakan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Kemudian kita akan beralih kepada sejarah dari dana pensiun. Di Indonesia, dana pensiun untuk pegawai pemerintah pada zaman penjajahan diatur dalam Statblad nomor 550 tahun 1926 dan Statblad nomor 557 tahun 1934. Setelah zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1951 tentang peraturan sementara mengenai pemberian pensiun kepada pegawai negeri dan janda beserta anak piatunya. Kemudian setelah itu lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang dana pensiun, serta peraturan-peraturan pemerintah yang merevisi aturan-aturan pemerintah Belanda. Administrasi pegawai negeri ditangani oleh Kantor Urusan Pegawai atau yang biasa disingkat sebagai KUP. Pada zaman sekarang, KUP ini biasa disebut sebagai BKN atau yang biasa kita kenal sebagai Badan Kepegawaian Nasional. Kemudian pada tanggal 6 April tahun 1963, setelah menerima berbagai usulan dan hasil dari rapat-rapat, Presiden Soekarno menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 tentang pembelanjaan kesejahteraan pegawai negeri. Inti dari peraturan pemerintah ini adalah pemotongan gaji pegawai negeri sebesar 7% dari gaji pokok untuk tabungan dan asuransi pegawai negeri, dan 3% dari gaji pokok untuk dana kesejahteraan pegawai negeri yang pengelolaannya akan diatur kemudian. Lalu pada tanggal 17 April tahun 1963, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang pendirian perusahaan negara tabungan dan asuransi pegawai negeri, dibentuk Badan Pengelola Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, yaitu Perusahaan Negara Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, atau yang biasa disingkat sebagai PN-TASPEN. Ketentuan mengenai pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun, dan tunjangan bagi mantan prajurit TNI dan anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang pemberian pensiun. Tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan kepada militer sukarela. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang bentuk perusahaan negara, PN Taspen berubah menjadi Perum Taspen yang kemudian diubah menjadi PT Taspen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang pembelanjaan pensiun kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai negeri dan pensiun janda atau duda yang hingga saat ini menjadi dasar operasional PT Taspen.
Pensiun pegawai negeri merupakan penghargaan berupa jaminan dari pemerintah untuk hari tua pegawai negeri tersebut. Semula anggota TNI dan Polri merupakan peserta PT Taspen. Namun, karena adanya pertimbangan perbedaan karakteristik antara pegawai negeri dengan anggota TNI dan Polri, yang antara lain usia pensiun, resiko tugas, pengurangan jumlah anggota TNI tahun 1971, dan iuran yang berbeda, Departemen Pertahanan dan Keamanan pada saat itu berprakarsa untuk mengelola premi sendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1971 yang disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1971 tentang pembentukan Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau yang biasa disingkat sebagai Perum Asabri. Tanggal 1 Agustus tahun 1971 selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Asabri. Pada zaman penjajahan Belanda, sudah dikenal adanya yayasan untuk pegawai swasta, termasuk yayasan yang bertujuan untuk mengelola dana pensiun. Sebagai contoh, yaitu pada tahun 1969, terdapat Yayasan Dana Pensiun Pertamina yang pengelolaan dananya masih dicampur dengan institusi pendirinya, dan kemudian yayasan tersebut sempat dibekukan dan dikembalikan kepada pendirinya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, juga disebutkan mengenai sejarah dari dana pensiun ini, yaitu dewasa ini program pensiun dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh pemberi kerja berdasarkan Statblad tahun 1926 nomor 377 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 1601S bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut memungkinkan pembentukan dana bersama antara pemberi kerja dan karyawan, namun tidak memadai sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan program pensiun. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur hal-hal mendasar dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan program pensiun, serta mengenai pengelolaan, kepengurusan, pengawasan, dan sebagainya. Di samping itu, kelembagaan yayasan yang dalam praktek dipergunakan sebagai wadah untuk menyelenggarakan program pensiun mengandung pula berbagai kelemahan. Di sisi lain, cukup banyak anggota masyarakat yang berstatus pekerja mandiri yang tidak menjadi karyawan dari orang atau badan lain. Terhadap mereka ini perlu pula diberikan kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri menghadapi masa purna bakti. Dengan demikian, kehadiran undang-undang tentang dana pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun sangat dibutuhkan. Undang-undang tentang dana pensiun diharapkan membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia secara lebih pesat, tertib dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori dana pensiun. Teori dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan dana pensiun adalah teori state preference dalam alokasi aset optimal pada kondisi ketidakpastian yang dibangun oleh Arrow Debreu pada tahun 1954. Dalam teori yang mengasumsikan kondisi pasar yang setimbang dan lengkap, individu dalam ekonomi akan memilih dasar klaim berdasarkan waktu yang memaksimalkan masing-masing utilitasnya, atau masing-masing individu akan menyusun perencanaan masa depannya untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan jangka panjangnya, terutama pada masa pensiun. Teori dasar Arrow Debreu ini tidak dapat menjangkau jangka waktu yang dinamis, panjang, dan berkelanjutan. Dalam hal kekurangan tersebut, Merton pada tahun 1989 memberikan jembatan lewat teori keuangan dinamis berkelanjutan, di mana para individu dalam ekonomi dapat memaksimalkan utilitasnya secara dinamis, berkelanjutan berdasarkan teori state preference Arrow Debreu.
Dengan adanya jembatan dari Merton tersebut, individu dapat menentukan jumlah penyisihan pendapatan saat individu masih dalam masa aktif bekerja untuk nantinya mendapatkan manfaat pada pensiun. Adanya dua teori yang mendasari pembentukan dana pensiun ini membuat pandangan akan kemakmuran bergeser yang tadinya adalah akumulasi kekayaan menjadi konsumsi berkelanjutan atas barang dan leisure. Merton menyediakan pengembangan teori dasar Aerodee dari statis, satu waktu, menjadi dinamis, multi waktu. Pembentukan dana pensiun juga bergeser dari kebutuhan tabungan dan diversifikasi menjadi kebutuhan untuk tabungan. Diversifikasi, lindung nilai, dan juga asuransi. Teori lain yang relevan adalah teori life cycle hypothesis dari Modigliani tahun 1966 yang menyatakan bahwa individu atau rumah tangga dalam ekonomi akan menunda konsumsi dengan menabung. Tabungan ini akan diakumulasi sampai pada masa individu atau rumah tangga mencapai usia pensiun dan akan mulai memanfaatkan tabungannya untuk konsumsi barang dan leisure. Dari sisi pengelola dana pensiun, pergeseran peruntukan dana pensiun dari statis menjadi dinamis menuntut pengelolaan manajemen portofolio yang dinamis. Tujuannya adalah agar pengelola dana pensiun dapat memberikan hasil sesuai harapan peserta dana pensiun, dan di sisi lain agar hasil investasinya dapat juga digunakan untuk membiayai dana operasional perusahaan dana pensiun. Dalam hal ini, prinsip-prinsip Asset Liability Management atau ALM menjadi penting dalam pengelolaan dana pensiun yang dinamis. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun juga diatur mengenai asas-asas dana pensiun. Asas-asas pokok tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. Yang kedua yaitu asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang ini, pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan. Yang ketiga yaitu asas pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antara lain sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun. Yang keempat yaitu asas penundaan manfaat. Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu, berlaku asas penundaan manfaat, yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Yang kelima yaitu asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berdasarkan asas ini, keputusan membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian, prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja. Hal pokok yang harus selalu menjadi perhatian utama adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen yang membawa konsekuensi pembiayaan, bahkan sampai pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan. Melalui asas-asas yang terkandung dalam undang-undang ini, diupayakan untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat
baik secara berkelompok maupun secara sendiri-sendiri, merencanakan dan mempersiapkan diri menghadapi saat datangnya hari tua, atau bagi keluarganya dalam hal dalangnya kejadian yang tidak terelakkan, baik karena kematian maupun karena cacat, dengan membentuk atau ikut serta dalam dana pensiun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja bentuk-bentuk dari dana pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menjelaskan bahwa dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kemudian pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menjelaskan bahwa dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Kemudian pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun juga menjelaskan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Kemudian dana pensiun ini juga mengandung program pensiun, di mana pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menjelaskan bahwa program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Program pensiun ini terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu ada program pensiun manfaat pasti, ada program pensiun iuran pasti. Program pensiun manfaat pasti sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Lalu selanjutnya program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Program pensiun iuran pasti ini tertera dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Kemudian, di dalam undang-undang ini juga diatur mengenai peserta. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun, di mana hal ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Kemudian pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun juga menjelaskan bahwa jenis dana pensiun adalah 1. Dana pensiun pemberi kerja, dan kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Selanjutnya ada pembentukan dan tata cara pengesahan. Hal ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, yang menyatakan bahwa ayat pertama, pembentukan dana pensiun pemberi kerja didasarkan pada A. Pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun dan memberlakukan peraturan dana pensiun. Yang B. Peraturan dana pensiun yang ditetapkan oleh pendiri. Yang C. Penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan. Kemudian ayat kedua menyatakan bahwa dalam hal dana pensiun dibentuk untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan lebih dari satu pemberi kerja,
maka pembentukannya didasarkan pada A. Pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun, memberlakukan peraturan dana pensiun, dan menegaskan persetujuannya atas keikutsertaan karyawan mitra pendiri. Yang B. Pernyataan tertulis mitra pendiri yang menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada peraturan dana pensiun yang ditetapkan pendiri bagi kepentingan karyawan mitra pendiri yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta, serta pemberian kuasa penuh kepada pendiri untuk melaksanakan peraturan dana pensiun. Yang C. Peraturan dana pensiun yang ditetapkan oleh pendiri. Yang D. Penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan. Ayat ketiga, ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dimuat dalam peraturan dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 serta tata cara perubahannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai iuran dana pensiun, di mana hal tersebut terdapat di dalam pasal 15 ayat 1 dan 2. Pasal 15 ayat 1 menjelaskan bahwa iuran dana pensiun pemberi kerja berupa A. Iuran pemberi kerja dan peserta, atau B. Iuran pemberi kerja. Ayat 2 menjelaskan bahwa seluruh iuran pemberi kerja dan peserta serta setiap hasil investasi yang diperoleh harus disetor kepada dana pensiun. Kemudian selanjutnya juga diatur mengenai hak peserta, di mana hak peserta ini diatur pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, yang menjelaskan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja berhak menjadi peserta apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau telah kawin dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri. Setelah itu juga diatur mengenai kekayaan dana pensiun. Kekayaan dana pensiun ini diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, yang menjelaskan bahwa kekayaan dana pensiun dihimpun dari A. Iuran pemberi kerja, B. Iuran peserta, C. Hasil investasi, dan D. Pengalihan dari dana pensiun lain. Kemudian ada pembubaran dan penyelesaian dana pensiun. Pembubaran dan penyelesaian dana pensiun ini diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, yang menjelaskan bahwa ayat pertama, pembubaran dana pensiun dapat dilakukan berdasarkan permintaan pendiri kepada menteri. Ayat kedua, dana pensiun dapat dibubarkan apabila menteri berpendapat bahwa dana pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan, dan pihak lain yang berhak, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan dana pensiun dimaksud. Ayat ketiga yaitu, apabila pendiri dana pensiun bubar, maka dana pensiun bubar. Lalu pada pasal 34 juga dijelaskan bahwa ayat pertama, pembubaran dana pensiun ditetapkan dengan keputusan menteri yang sekaligus menunjuk likuidator untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh menteri. Ayat kedua, pengurus dana pensiun dapat ditunjuk sebagai likuidator. Dan ayat ketiga, biaya yang timbul dalam rangka pembubaran dana pensiun dibebankan pada dana pensiun. Selanjutnya yaitu manfaat dari dana pensiun ini. Yang pertama yaitu penerima manfaat pensiun mempunyai aktualisasi diri yang lebih baik. Orang tua yang masih mempunyai penghasilan pasif dari dana pensiun mempunyai kebanggaan dan kepercayaan diri yang lebih baik dibandingkan orang tua yang tidak mempunyai manfaat pensiun. Memiliki status sebagai pensiunan yang menerima manfaat pensiun secara bulanan akan mempunyai beberapa kewajiban, antara lain adalah selalu memperbaharui data. Adanya perubahan antara aturan-aturan dana pensiun yang perlu dipahami pensiunan menyebabkan perlunya komunikasi dan sosialisasi yang sering diadakan oleh lembaga dana pensiun. Bagi dana pensiun yang didirikan oleh institusi besar, sosialisasi ini merupakan media silaturahmi
dan reuni bagi para pensiunan. Juga memberikan peluang bersosialisasi bagi pensiunan. Yang kedua yaitu sumber keuangan mandiri untuk masa tua yang mudah diangsur dan aman. Sumber keuangan mandiri dapat bersumber dari tabungan, kekayaan barang, hasil investasi, santunan asuransi, dan uang yang diterima dari lembaga dana pensiun. Yang ketiga yaitu iuran dari pemberi kerja merupakan penghargaan dan motivator. Pemberi kerja mengikutkan pegawai atau karyawannya menjadi peserta dana pensiun merupakan pemberi kerja yang menghargai dan peduli terhadap pegawainya. Pegawai akan mempunyai jaminan penghasilan di masa pensiun. Pegawai semestinya menyadari bahwa hidupnya diperhatikan sehingga pegawai akan merasa lebih tenang dan termotivasi untuk bekerja lebih baik agar produktivitasnya meningkat. Yang keempat yaitu penghimpunan dana yang bisa digunakan untuk pembangunan nasional. Yang kelima yaitu kepesertaan dana pensiun diwajibkan bagi semua pekerja. Pemerintah telah mewajibkan semua pekerja menjadi peserta dana pensiun karena dana pensiun mendukung kesejahteraan manusia di masa tua yang berkontribusi kepada pengurangan tingkat kemiskinan dan tingkat kejahatan atas kemiskinan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.